Bayangkan sebuah skenario. Anda mungkin berpikir kalau mau jadi pemimpin yang awet, kita harus jadi orang baik, peduli rakyat, dan ngebangun negara kan? Nah, siap-siap aja, karena asumsi itu bakal kita bongkar habis-habisan. Hari ini, dalam analisis materi kita tentang literatur The Dictator's Handbook, kita bakal melihat realitas yang jujur banget, dan jujur aja agak dingin, soal gimana kekuasaan itu sebenarnya bekerja. Jadi, simpan dulu idealisme Anda, karena kita mau bedah anatomi kekuasaan murni dari kacamata realitas yang paling brutal. Pasti kita sering dibikin gregetan kan? Pas baca sejarah atau nonton berita masa kini, kita mikir, kok bisa sih pemimpin yang korup, nggak kompeten, atau bahkan super kejam, malah awet berkuasa sampai puluhan tahun? Kenapa mereka nggak langsung digulingin aja? Jawabannya tuh ada di satu perbedaan mendasar. Definisi sukses buat seorang pemimpin itu ternyata beda jauh banget sama definisi sukses menurut kita sebagai masyarakat biasa. Disinilah kita harus hati-hati dan misahin dua konsep yang sering banget dicampur adukan. Di satu sisi, ada tata kelola yang baik. Ini tuh kayak ngebangun infrastruktur jalan, rumah sakit, dan bikin publik sejahtera. Tapi di sisi lain, ada yang namanya politik yang baik. Nah, ini murni soal gimana caranya si pemimpin bisa bertahan hidup secara politik dan ngasih imbalan buat orang-orang yang bikin dia tetap duduk di kursi kekuasaan. Fakta pahit dari penelusuran kita kali ini adalah, apa yang sangat efektif buat nyelamatin karir seorang pemimpin, seringkali justru jadi malapetaka buat rakyatnya. Oke, mari kita selami manual instruksi ini langkah demi langkah. Kita akan mulai dari ngebahas fondasi kekuasaan itu sendiri, lalu masuk ke 3 karakteristik utama yang bikin sebuah koalisi politik itu stabil dan susah digoyah. Sampai akhirnya kita tarik kesimpulan yang paling realistis. Yuk, kita mulai. Banking politik itu kayak sebuah papan catur raksasa, di mana kita wajib tahu siapa aja pemain kuncinya. Ini adalah fondasi yang paling penting buat dipahami. Dalam organisasi apapun, mau itu perusahaan multinasional raksasa, pemerintah daerah, atau bahkan rezim militer, selalu ada satu kelompok kecil yang perannya itu mutlak. Kelompok ini disebut koalisi pemenang, atau kita sebut saja para essentials. Tolong ingat baik-baik istilah ini ya. Para essentials ini adalah segelintir orang yang dukungannya benar-benar diwajibkan buat seorang pemimpin. Kalau tanpa mereka, pemimpin itu langsung tamat riwayatnya. Jadi pemimpin itu sebenarnya nggak butuh dukungan semua orang di negara itu, mereka cuma butuh ngerangkul orang-orang ini aja. Penulis dari literatur ini ngebagi seluruh landscape politik jadi 3 kelompok besar. Pertama, interchangeables atau orang-orang yang gampang banget diganti. Contohnya ya kayak kita-kita ini, para pemilih biasa atau pemegang saham kecil. Terus ada influentials, orang yang punya sedikit pengaruh buat milih pemimpin. Nah, yang paling tengah, lingkaran paling eksklusif, ya para essentials tadi. Di negara yang sangat demokratis, kelompok essentials ini jumlahnya lumayan besar. Tapi kalau di negara autokrasi, wah, jumlahnya super kecil. Paling cuma diisi sama beberapa jenderal militer atau elit partai. Dan perbedaan ukuran inilah yang nentuin gimana dunia kita bekerja. Sekarang kita masuk ke karakteristik inti yang pertama dari koalisi yang stabil. Ini ngebahas alasan kenapa sih seorang pemimpin milih orang-orang tertentu untuk ada di lingkaran dalamnya. Kalau ngomongin karakteristik paling penting buat anggota koalisi, sumber kita merangkumnya dengan sangat gamblang dan agak sarkas juga sih. Karakteristik utamanya adalah nomor 1, loyalitas, nomor 2, loyalitas. Dan nomor 3, tebak apa? Loyalitas. Buat sistem yang koalisinya kecil, seorang pemimpin tuh bener-bener nggak butuh orang yang pintar atau jenius. Mereka cuma butuh kepatuhan yang buta. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Punya bawahan yang kelewat kompeten justru bisa jadi ancaman maut buat pemimpin. Bayangin aja kalau Anda punya wakil yang brilian, cerdas, dan disukai banyak orang. Wah, dia bisa dengan gampang ngegeser posisi Anda kan? Makanya banyak pemimpin autokrat yang dengan sengaja milih wakil yang punya kecacatan secara politik. Misalnya nih, Saddam Hussein secara sadar milih Tariq Aziz, seorang minoritas Kristen di negara yang mayoritas Islam, buat jadi tangan kanannya. Kenapa coba? Karena nggak mungkin Tariq Aziz punya basis massa yang cukup buat ngudeta Saddam. Nasib si wakil ini benar-benar bergantung 100% sama si pemimpin. Benar-benar trik yang cerdik. Lanjut ke karakteristik kedua. Di sini kita ngelihat gimana seorang pemimpin yang sukses itu harus pinter main-main sama psikologi para pendukung utamanya. Pemimpin itu harus mastiin para pendukungnya tetap lapar dan sedikit ngerasa was-was. Nggak boleh ada yang ngerasa posisinya terlalu aman. Caranya gimana? Ada 2 taktik utama. Pertama, mereka rajin banget ngacak-ngacak atau nge-shuffle anggota kabinetnya. Soalnya kalau bawahan udah ngerasa nyaman, mereka biasanya mulai berani nuntut macam-macam. Terus taktik kedua yang sering banget kita lihat adalah dengan ngadain pemilu yang hasilnya ya udah direkayasa dari awal. Dan kejadian bersejarah ini ngegambarin taktik tadi dengan sangat brilian. Kita lihat Raja Louis ke-14 dari Prancis.
Waktu dia berkuasa, dia ngadepin bangsawan-bangsawan tua yang ngerasa diri mereka tuh mustahil buat diganti. Terus apa yang Louis lakuin? Secara radikal, dia buka posisi-posisi tinggi militer buat bangsawan baru dan bahkan untuk rakyat biasa. Dengan ngegedein kolam cadangan ini, para bangsawan tua tiba-tiba langsung panik. Mereka sadar kalau sekarang mereka bisa ditendang kapan aja kalau nggak benar-benar setia 100% sama sang raja. Nah, ini ada fakta mengejutkan yang mungkin bakal ngerubah cara Anda ngelihat berita internasional. Kalau Anda lihat ada negara otokratis ngadain pemilu dan petahananya menang sampai 99%, jangan buru-buru ngetawain itu sebagai demokrasi yang gagal. Kenapa? Karena pemilu itu emang bukan dibikin buat ngedengerin suara rakyat. Pemilu itu adalah unjuk kekuatan, sebuah peringatan keras buat para elit atau para essentials tadi, kalau si diktator ini punya kendali penuh atas sistem, dan elit manapun yang berani macam-macam bisa langsung dibuang hari itu juga. Sekarang kita masuk ke karakteristik ketiga, yang juga nggak kalah krusialnya, seni mengendalikan aliran uang. Bayangin Anda jadi pemimpin yang dipilih oleh jutaan orang. Mau nggak mau Anda harus bangun jalan, sekolah, dan mastiin ketersediaan air bersih. Ini yang kita sebut barang publik, karena nggak masuk akal kan kalau Anda harus bagi-bagi duit tunai ke jutaan orang itu. Tapi, beda cerita kalau Anda itu diktator yang cuma ngandelin 50 jenderal buat ngejaga kursi kekuasaan. Ngebangun sekolah buat rakyat tuh jadinya buang-buang duit yang malah ngebahayain posisi Anda. Uang negara lebih baik disedot buat masuk ke rekening pribadi para jenderal tadi sebagai imbalan pribadi. Pemimpin otokrat nggak bakal mikirin standar anti gempa buat rakyat miskin. Soalnya rakyat yang jadi korban gempa kan nggak bakal bisa ngudeta mereka. Tapi coba kalau jenderalnya yang ngamuk gara-gara gajinya dipotong, wah itu sih otomatis langsung kudeta. Coba kita telaah datanya deh. Kelihatan jelas banget dari analisis ini. Pas ukuran koalisi pemenang atau kelompok essentials ini mengecil, tingkat kesejahteraan warga sipil langsung terjun bebas ke bawah. Tapi perhatiin garis yang satu lagi. Kesejahteraan para anggota koalisinya malah melesat tajam ke atas. Ini murni matematika kekuasaan. Semakin sedikit orang yang harus Anda kasih imbalan, semakin kaya raya mereka dan semakin menderita rakyat di luar lingkaran itu. Intinya sih gini, dalam sebuah sistem yang otokratis, nyoba-nyoba ningkatin kesejahteraan rakyat umum, itu justru bakal jadi ancaman buat tahta si pemimpin. Ngebahagiain mayoritas rakyat dengan cara ngambil jatah uang dari kelompok kecil pendukung bersenjata. Itu sama aja kayak nulis resep bunuh diri politik. Biar makin kebayang, mari kita lihat kisah nyata dari Afrika Barat yang benar-benar ngebuktiin poin kita barusan. Kenalin, ini Samuel Doe dari Liberia. Dia ini benar-benar nggak ngerti soal gimana caranya ngelola negara atau ngebangun ekonomi. Negaranya hancur lebur di tangan dia. Tapi, dia jago banget di satu hal, cara bertahan hidup di politik. Doe ngambil alih negara, ngebentuk koalisi kecil yang isinya tentara dari sukunya sendiri, nebas habis semua lawan politiknya, dan ngelipat gandain gaji prajuritnya sampai 3 kali lipat. Secara ekonomi, pemerintahannya ambruk total. Tapi selama dia tahu di mana berangkas uangnya dan siapa aja yang harus dibayar, dia berhasil tetap berkuasa bertahun-tahun di atas penderitaan rakyatnya. Dari semua contoh ekstrem tadi, sampailah kita pada kesimpulan akhir. Mari kita rangkum aturan main yang super realistis ini. Kalau kita kumpulkan semua panduan bertahan hidup politik dari penelusuran kita ini, ada aturan emas yang selalu terulang di sepanjang sejarah. Pertama, pastiin kelompok koalisi pemenangnya itu sekecil mungkin biar biaya suapnya murah dan gampang dikontrol. Kedua, pelihara kolam calon pengganti yang super besar biar loyalis Anda sadar kalau mereka itu gampang banget ditendang. Ketiga, pegang erat-erat keran uangnya. Dan keempat, ini yang paling suram. Jangan pernah naruh kepentingan kesejahteraan publik di atas perut para pendukung esensial Anda. Analisis kita hari ini mungkin terdengar agak gelap dan sinis ya. Tapi kerangka berpikir ini nggak cuma berlaku buat diktator di negara entah berantah loh. Logika ini jalan di mana-mana. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir. Coba deh perhatiin lingkungan sekitar Anda. Di perusahaan tempat Anda kerja, atau di pemerintahan daerah Anda. Kira-kira tahu nggak Anda siapa kelompok esensials yang sebenarnya nentuin arah kebijakan dan siapa yang berkuasa? Karena begitu Anda bisa mengenali siapa mereka, Anda bakal paham 100% kenapa keputusan-keputusan penting di sekitar Anda bisa terjadi. Terima kasih sudah nemenin eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran materi berikutnya.